Shalom saudara, kembali kita berjumpa di channel YouTube dari Gereja Masih Advent dari Ketujuh Jemaat Yosodipuro. Dan kita kembali mempelajari ringkasan Sekolah Sabat hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Dan judul kecil dari pelajaran di hari Kamis adalah penyebaran ketidakpercayaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami memohon agar Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari kami, membimbing kami, dan juga menginsafkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam pelajaran di pekan ini, atau yang menjadi pelajaran pertama dari Sekolah Sabat kita di triwulan keempat tahun 2022, kita belajar mengenai asal mula dosa. Kita dalam beberapa hari ini mempelajari bahwa dalam Yesaya pasal 14 dan Yeskiel pasal yang ke-28, bagaimana Lucifer sebagai malaikat yang tertinggi kemudian oleh karena sifat ingin meninggikan diri dan ingin menyamai yang maha tinggi atau menyamai Tuhan pencipta alam semesta ini, dia kemudian jatuh di dalam dosa. Dan saudara, tidak hanya dia yang akan jatuh ke dalam dosa, tapi kalau kita mengetahui dalam kitab Wahyu, Lucifer mencoba mempengaruhi malaikat-malaikat yang ada di surga untuk turut serta dalam pemberontakannya. Dan hasilnya ada sepertiga jumlah daripada malaikat yang di surga jatuh dalam pemberontakan Lucifer, saudara. Dan bagaimana caranya dia menyebarkan ketidakpercayaan dan memengaruhi sepertiga malaikat kemudian jatuh dalam pemberontakannya? Dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-12 di ayat yang keempat, dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Naga menggambarkan setan, Anda bisa baca di ayat yang ke-9. Dan dikatakan di sini sepertiga dari bintang-bintang di langit atau sepertiga daripada jumlah malaikat yang ada di surga turut serta atau dia seret dalam pemberontakannya. Dan pada akhirnya mereka dilemparkan ke atas bumi. Dan bagaimana cara Lucifer memengaruhi jumlah sepertiga malaikat ini? Sebenarnya seluruh malaikat coba dia pengaruhi, tapi hanya sepertiga yang berhasil didustai atau disesatkan oleh Lucifer. Dikatakan cara dia menyeret sepertiga dari jumlah malaikat yang di surga adalah dengan ekornya. Apakah Lucifer punya ekor? Tentunya tidak. Ekor menggambarkan apa, saudara? Dalam Yesaya 9 di ayat yang ke-14 dikatakan, tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta ialah ekor. Jadi ekor adalah menunjukkan atau melambangkan cara kerja seseorang dengan menyebarkan dusta, dengan menyebarkan ketidakpercayaan. Jadi kita bisa melihat Lucifer yang karena dia punya ambisi untuk menyamai yang maha tinggi, untuk mendirikan tahtanya di surga menggantikan tahta Allah, dia menyebarkan dusta. Dia menyebarkan ketidakpercayaan mengenai Tuhan. Dan akhirnya ada sepertiga daripada jumlah malaikat yang di surga turut serta dan jatuh dalam pemberontakan bersama-sama dengan Lucifer. Dan bagaimana sikap Tuhan dengan hal ini? Di dalam Kemenangan Akhir di pasal yang ke-29 halaman 519 dikatakan, Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi. Pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di surga, berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Jadi sesungguhnya Tuhan memberi kesempatan kepada Lucifer untuk jangka waktu, saudara. Tidak tahu berapa lama, tetapi yang pasti Tuhan dalam kemurahannya yang besar dikatakan tidak langsung menurunkan Lucifer dari kedudukannya yang tinggi sebagai pemimpin malaikat yang di surga. Tapi ketika dia mulai menyatakan tuntutannya kepada para malaikat, atau ketika dia mencoba menyebarkan dusta, menyebarkan ketidakpercayaan kepada para malaikat agar tidak lagi percaya dan menyembah kepada Tuhan, maka kemudian dampaknya luar biasa. Dalam Wahyu pasal 12, Anda bisa baca di ayat yang ke-7, dikatakan ada pemberontakan Lucifer. Ada sebuah peperangan antara Lucifer dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Mikael menggambarkan Yesus. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jenis peperangan yang ada di sana. Tapi dikatakan Lucifer dengan sepertiga malaikat yang telah dipengaruhinya memberontak sehingga ada sebuah peperangan atau ketidakharmonisan antara Mikael yaitu Yesus dengan para malaikat yang ada di surga.
Dan kita tahu pada akhirnya Lucifer dan sepertiga malaikatnya dibuang ke bumi. Tapi saudara, pada akhirnya kita tahu di bumi bagaimana Lucifer memberikan pengaruh kepada Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa dan sekarang kita yang di bumi ini ikut serta dalam pemberontakan. Kita terkena dampak daripada kejatuhan Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita tanpa pengharapan. Yesus menang lewat kematian di kayu salib. Anda bisa baca ayat yang ke-10 dan yang 11. Bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa umat Tuhan akan menang oleh karena darah anak domba. Dan oleh karena hal ini, Lucifer tidak tinggal diam. Ketika Yesus telah berhasil mengalahkan lewat kematiannya di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, Lucifer kemudian menyerang jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Dan bahkan di zaman akhir, di hari-hari terakhir, kalau Anda baca di ayat yang ke-17, Lucifer menyerang umat yang sisa. Kalau Anda baca terjemahan kita dikatakan umat yang lain. Tapi terjemahan yang benar adalah umat yang sisa. Jadi saudara, kita lihat dari awal pertama dia memberontak di surga adalah dengan menyebarkan dusta, menyebarkan ketidakpercayaan, agar ambisinya untuk mendirikan tahtanya di sana dan menggantikan posisi Tuhan di sana berhasil. Dan tampaknya ada sisi keberhasilan di sana karena sepertiga jumlah malaikat surga turut jatuh dalam pemberontakan Lucifer, mengakibatkan ketidakharmonisan yang ada di surga, ada peperangan antara Lucifer dengan timnya, lalu Yesus dengan para malaikatnya. Dan Yesus pada akhirnya mengusir Lucifer dengan sepertiga malaikat yang ada di surga menuju ke bumi ini, sepertinya berhasil memengaruhi Adam dan Hawa dan membuat keturunan Adam dan Hawa, saudara dan saya kemudian ada di dalam dosa. Tapi Yesus lewat kematiannya berhasil memenangkan pertempuran antara kebaikan dengan kejahatan. Tetapi saudara, di zaman akhir, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Lucifer kembali menunjukkan kemarahannya ketika dia melawan umat yang sisa di zaman akhir. Dan sebagaimana dicatat bahwa dalam Wahyu 12 ayat 10 dan yang 11, kemenangan hanya didapat di dalam Yesus, dan bahwa kita sebagai umat yang sisa bisa mengalahkan penipuan setan lewat darah Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara, marilah kita waspada dan berhati-hati dengan ketidakpercayaan, dengan dusta yang sampai sekarang Lucifer masih lakukan, kalau dulu kepada malaikat yang di surga, dan sekarang kepada kita yang tinggal di bumi ini. Tapi lewat Kristus, kita akan ditolong mengalahkan setiap pencobaan yang Lucifer coba hadapkan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara.